Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Ruang Burung. Di video ini saya pengen ngobrol-ngobrol lagi bareng Suhu Shogun. Di sini saya pengen membahas tentang birahi Shogun. Jadi nanti mudah-mudahan beliau mau bercerita banyak tentang birahi Shogun, cara menaikkan birahi, menyetapi birahi dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman bisa simak terus video ini. Teman-teman nggak salah kalau pengen gajo teman-teman jalan di kantangan. Kalau semua video Shogun hampir 98% saya mencari narasumber yang benar-benar beliau main burung Shogun dan prestasi di kantangan. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe. Siang. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan di video ini saya pengen ngobrol-ngobrol bareng Mas Rakam tentang Shogun lagi tentunya Mas. Iya. Mudah-mudahan nanti Mas Rakam bisa ataupun mau bercerita banyak tentang Shogun di sini. Dan di video ini saya pengen ngobrol tentang birahi dan emosi Shogun Mas. Nah, untuk yang pertama saya pengen bertanya-tanya ke Mas Rakam tentang cara menaikkan birahi Shogun. Menurut Mas Rakam ada berapa cara? Kalau menurut saya itu ada dua cara. Kalau burung saya kan yang pertama itu dari faktor pakanan. Nah, dia minta 2 menu karena apa? Mungkin dia cuma kalau makan air gula, kemungkinan dia birahinya masih kurang. Nah, dia sehari-hari biasanya makannya nektar. Nah, makanya saya kasih 2, nektar ada, air gula ada. Nah, jadi dia birahi bisa langsung stabil. Nah, itu yang tip pertama. Pakai pakan. Pakai pakan, nektar dan air gula. Nah, yang kedua, dia biasanya saya jemur tapi kerodong, posisi di kerodong, ya seperti sauna lah. Itu kalau orang kan biasa nggak tahu kalau sauna itu apa. Itu dijemur sambil di kerodong. Nah, itu aja ada waktunya. Biasanya saya sering-seringnya dari jam 9 sampai jam 11, minimal 2 jam lah. Itu waktu sauna. Wow, sauna. Waktu sauna yang tepat lah. Iya, waktu yang tepat itu pas cuacanya yang bagus gitu loh. Oke. Nah, ini saya pengen membahas satu-satu. Yang pertama menggunakan pakan untuk menaikkan birahi Shogun. Iya. Nah, ini ada 2 jenis pakan untuk burung-burung Mas Rakam ya. Iya. Itu semua burung di sini menggunakan 2 pakan atau tergantung karakter burungnya? Tergantung karakter dan birahinya. Yang terutama itu kalau burung jinak. Burung jinak? Burung jinak biasanya kan nggak kontrol birahinya. Dia terlalu biasanya kadang emosinya cepat, kadang emosinya gampang turun. Nah, ini burung yang jinak harus menggunakan pakan 2 tuh gimana? Iya, kalau burung saya kebiasaan pakannya 2. Karena apa? Dia biasanya bisa nggak kontrol karena dari efek makanan juga, pengaruh juga makanan. Karena biasanya dia kasih air gula, dia kadang-kadang emosinya nggak kontrol. Sekali dia kadang tarung, ya kan, narung sebentar dia udah capek atau udah berhenti, birahinya turun, ya kan. Nah, saya kasih 2 nektar, yang 1 air gula dan nektar, dia langsung cepet birahinya dan tahan lama gitu loh. Makanya saya kuatin aja lah pakai pakan 2 gitu. Oke. Nah, ini kita langsung ke pakannya. Ini untuk air gulanya dulu. Ini air gulanya air gula saja atau ditambah kayak ebot feed dan lain-lain kayak gitu Mas? Ya, kalau saya sih cuman air gula sama ebot feed. Itu udah cukup ya? Udah cukup. Karena dia stabil lah birahi. Ibaratnya 1 birahi udah stabil, yang 2 burung gacor. Kayak gitu. Tapi air gula dan ebot feed untuk yang pakan satunya. Iya. Nah, untuk yang merah ini Mas, ini menggunakan apa aja racikan? Kalau ini saya cuman sekedar bahan-bahan sendirilah. Itu kita bikin sederhana. Cuman pakai kuning telur dan sirup. Kuning telur dan sirup. Nah, masuk lagi ke takarannya nih Mas. Kita bongkar saja ya Mas ya. Ini berarti menu harian ya Mas ya. Iya, menu harian. Yang air gulanya biasanya takarannya berapa dan ebot feednya berapa? Kalau biasanya saya kalau air gula itu biasanya gula 1 sendok makan. Nah, itu airnya cuma seleher botol
seperti bohol C1000 gitu. C1000 itu udah nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, jadi pas itu ukuran saya. Itu air gula. Nah, nanti baru dikasih effort feed sekitar 10 tetes, bisa 15 tetes. Nah, tergantung cuaca juga. Kalau lagi ekstrim sering hujan atau mendung kita tambahkan. Kalau cuacanya ekstrim panas 10 tetes cukup. 5 sampai 10 tetes. Oke. Terus untuk ke nektarnya, ini ada kuning telur dan sirup. Ini kuning telurnya harus kuning telur bebek atau ayam atau gimana? Kalau kuning telur itu bebas. Kalau saya pakainya ayam itu Jawa, ayam Jawa itu. Nah, itu cuma satu kuning telur. Kita kocok dulu sampai halus, benar-benar halus. Nah, baru kita tuang ke botol. Nah, baru kita taruh sirupnya. Itu ukuran kalau telur satu itu setengah botol C1000. Jadi nggak terlalu kuning, nggak terlalu merah. Nah, jadi paduannya pas. Untuk sirupnya harus menggunakan merek apa nih, Mas? Kalau saya biasanya Marjan. Kita promosi ya. Promosi. Kita promosi Marjan. Terserah mau warna merah bisa, warna melon yang hijau itu bisa, rasa melon itu bisa. Bisa ya. Tergantung burungnya sukanya yang mana. Oke. Berarti ini satu cara sudah dibongkar bareng Mas Agus Sakam. Nah, ini salah satu suhu nih, suhu sogon. Jadi teman-teman yang menyimak video ini jelas sekali ini video disampaikan oleh pemain sogon ya Mas ya. Bukan sekedar hanya berbicara. Ini sudah seringkali burungnya moncer. Jadi terus ikuti video ini, saya bakal lanjutkan untuk cara yang kedua, sistem jemur kodong atau seringnya kita sebut dengan cara sauna. Nah, ini untuk sauna sendiri, ini dilakukan setiap hari atau pada saat mau lomba aja? Kalau burung saya itu cuman mau lomba H-2. Mau lomba H-2? Ya, H-2. Karena biar stabil birahinya, di samping itu juga biar tahan lama dari cara bertarung atau membawakan lagu, irama lagunya gitu. Terus di samping itu ada gayanya juga, ya kan? Pengaruh juga karena apa? Biar dia benar-benar performanya itu kuat gitu. Kayak gitu. Berarti efek-efek dari sauna sendiri itu jelas menaikkan birahi. Jelas menaikkan birahi. Menambah volume. Terus juga mengencangkan ibaratnya kestabilan badan juga, ya kan, jadi tambah sehat, kenceng, ya kan. Di samping itu juga biar dia ibarat apa ya, dia langsung tanggap lah, ibaratnya langsung cepet gitu loh, responnya cepet juga gitu loh. Untuk waktu sendiri agresif, lebih agresif ya. Untuk waktu kalau nggak salah tadi jam 9 sampai jam 11. Itu idealnya untuk idealnya 2 jam lah. Paling cepet-cepet 1 jam nggak apa-apa. Kalau belum biasa gitu 1 jam. Berarti ini untuk sauna sendiri dilakukan untuk burung-burung yang sudah siap ke lomba atau burung bahan juga boleh dilakukan ini? Kalau burung bahan bisa, cuman kalau burung bahan itu bertahap. Dari setengah jam, bisa 1,5 jam, nanti naik lagi 2 jam gitu. Gitu. Pakan itu nggak perlu dicopot. Nggak perlu dicopot. Nah, ini tadi yang mau saya tanyakan. Iya, kan kadang-kadang ada yang langsung dicopot kan. Nah, itu bisa fatal karena kita biasanya kan sering nggak ngawasin. Tahu-tahu di sauna kita buka burung udah mati atau padahal gimana. Burung di sauna kan posisinya itu panas. Karena benar buat menguji suhu badan juga, dia juga buat ibaratnya biar bisa kontrol birahi juga, ya kan, emosi juga bisa kontrol. Nah, sekarang kalau udah nggak ada makannya kan otomatis ya bingung kan. Iya, dehidrasi lah kayaknya. Dehidrasi, ya kan, kurangan minum bisa mati. Wah, ini luar biasa. Untuk sauna, kalau versi Mas Sakam memang sebaiknya tetap dikasih pakan. Kasih pakan. Air minum, mungkin waktu tadi jam 9, jam 11 udah cukup. Iya. Kalau burung-burung yang sebenarnya udah sering di sauna lah ya. Tapi kalau untuk burung-burung yang bahan sebaiknya bertahap. Dari setengah jam, terus 1 jam, baru 1,5 jam, baru 2 jam. Nah, ini setelah di sauna Mas. Setelah di sauna ini burung ditaruh di tempat yang sejuk atau langsung dibuka atau gimana biasanya Mas? Kalau saya biasanya langsung saya buka, terus cepuk air minum. Biasanya saya bersihin, terus saya kasih yang baru. Nah, baru kita angin-anginkan. Kayak gitu. Burung biasanya langsung mandi. Karena dia udah merasa panas atau bisa merasa hidrasi atau gimana, ya kan, dia langsung mandi. Nah, otomatis kan dia burung langsung stabil lagi birahinya. Iya. Apalagi biasanya kadang-kadang dia udah di dalam kodong aja udah bunyi kan, otomatis dia pengen ngerasain sejuknya mandi, ya kan. Nah, makanya dia baru dibuka dia langsung mandi biasanya.
belum sempat diganti biasanya langsung mandi. Biasanya tanda-tanda burung yang di sauna udah mulai terbiasa dan birahinya udah enak itu di dalam udah mulai bunyi. Udah mulai bunyi. Kalau biasanya kalau awal-awal baru sauna itu burung mau nggak berbunyi. Paling bunyi ngecrat-crit gitu baru. Tapi kalau udah biasa, cantel aja udah langsung bunyi terus sampai 2 jam pun langsung masih bunyi terus. Berarti karena udah terbiasa. Manfaat sauna menurut Mas Sakam ini untuk burung shogunnya lomba apa aja? Kalau manfaatnya itu ya yang satu itu burung kelihatan fit. Gitu loh, selalu fit. Terus yang kedua, walaupun ekstrimnya itu cuaca ekstrim atau mendung atau hujan, dia itu masih stabil gitu loh. Karena dia masih menjaga ibaratnya daya tahan tubuh ya, dia masih menjaga gitu. Karena dia biasa berjemur ya kan, biasa udah cuaca panas dingin udah dia lalui gitu loh, udah bisa. Jadi dia bisa performanya dijaga terus. Selain tadi itu manfaatnya untuk menaikkan birahi, itu juga beberapa manfaat untuk sauna. Iya, gitu. Ini luar biasa. Ini berarti ini lanjut lagi ke masalah birahi. Ini di samping ini ada burung yang luar biasa menurut saya. Kalau nggak salah lesbi ya Mas ya. Lesbi ini salah satu contoh yang mungkin kurang birahi atau over birahi Mas. Kalau ini sekarang lagi over birahi. Over birahi. Karena udah kelihatan. Dia udah kasih ini aja udah langsung nabrak. Tapi kalau nggak birahi dia mau diginiin nggak bakal bunyi. Oh kayak gitu. Iya. Nah ini untuk burung-burung over birahi, seharusnya gimana ini Mas? Kalau ini biasanya saya kalau makan tetap saya rendahkan, maksudnya nggak saya kasih doping atau apapun, nggak, tetap stabil. Pakannya cuman kita cara menjemurnya dikurangin. Oh kayak gitu. Yang biasanya tadi 2 jam, kita 1 jam. Oh kayak gitu. Itu jemur bukan sauna, jemur biasa. Itu jemur biasa. Kecuali dia kurang birahi baru kita sauna lagi. Oke, luar biasa. Ini waduh, ini ilmu benar-benar ilmu ini Mas. Iya. Terima kasih mau berbagi ilmunya, dan itu saya pengen tahu juga burung yang kurang birahi. Ada contohnya apa enggak? Ada, Mas. Ada ya? Ada. Itu biasanya burungnya gimana kalau burung? Kalau yang kurang birahi biasanya dominan dia diam, terus ngeresponnya juga kurang. Apalagi dia kurang agresif. Yang jelas kurang agresif gitu. Walaupun bukan burung ceplekan gitu loh. Sekarang kadang-kadang burung nggak ceplekan aja kalau udah birahi dia di kerodong aja udah mulai bunyi. Terus kadang digini di ledek juga udah bunyi. Itu burungnya udah birahi. Udah birahi. Kalau ini terlalu over. Itu over birahi luar biasa. Di salah satu amunisi yang luar biasa, materinya lahbet ya Mas ya? Lahbet, vokalnya keras banget. Lesbi namanya. Nah, ini mungkin sedikit pembahasan tentang birahi dan cara menaikkan birahi dan lain-lain tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sakam. Terima kasih Mas Sakam. Sehat selalu, mudah-mudahan amunisinya terus membanggakan. Amin. Kalau nanti dijual laku yang miliaran Mas. Siap. Terima kasih. Sehat selalu Mas. Sehat selalu. Amin.